historian, welcome back di Histotrip, tour paling asik yang ada di Historian Project. Hari ini kita lagi ada di salah satu spot menarik yang ada di Bogor, yaitu Museum Perjuangan Bogor. Penasaran kayak apa dalamnya? Yuk ikutin kita jelajahi. Perjalanan kami dimulai dari stasiun Bekasi, menaiki kereta di peron 4 dan transit di stasiun Manggarai. Dan lanjut menaiki kereta ke arah Bogor. Setelah itu kami mencari angkutan umum untuk pergi ke Museum Perjuangan Bogor. Nah, jika kita melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Bogor dengan menggunakan KRL komuter lain, maka biaya yang dikenakan mengikuti sistem tarif progresif. Nah, jarak dari Bekasi ke kota Bogor itu kurang lebih 60 km. Jadi, biaya yang kita habiskan dalam satu perjalanan itu adalah Rp7.000. Jika kita hitung bolak-balik, pulang pergi, maka kita akan menghabiskan biaya Rp14.000. Setelah kami selesai menaiki kereta tersebut, lalu kami akan lanjut menuju museum dengan menaiki angkutan umum yang tarifnya itu adalah Rp5.000 per orang. Guys, kalian tahu nggak sih, dengan kita menggunakan transportasi umum seperti menaiki kereta dan angkot tadi, kita dapat mengurangi kemacetan serta mendukung sektor transportasi lokal kita ini. Oke guys, sekarang aku akan mengajak kalian untuk tur Museum Perjuangan. Pertama, di lantai 1 ada loket pembayaran dan juga langsung menghadap ke arah semua fasilitas dan juga koleksi-koleksi bersejarah yang diabadikan di dalam museum ini loh. Museum ini juga terdapat toilet kecil di samping tangga yang mengarahkan kita untuk naik ke lantai atas. Lalu, kita di lantai kedua terdapat lebih banyak peninggalan bersejarah lainnya yang sangat keren. Walau agak kecil, museum ini menyimpan sangat banyak kenangan bersejarah dari masa penjajahan. Lalu kenangan-kenangan tersebut disimpan dan diabadikan dalam Museum Perjuangan ini oleh para warga yang memiliki barang-barang berharga dari para pahlawan kita yang telah berjuang. Ini juga itu ada uang kuno masa kolonial VOC. Nah, di sini itu ada uang Jepang dan uang Belanda yang digunakan pada masa penjajahan. Sini itu ada pakaian atau seragam para pejuang, dan seragam ini adalah seragam PMI atau Palang Merah Indonesia dan TKR. Dan di sini juga masih ada noda-noda darahnya atau noda merah, dan itu menyiratkan kisah pengorbanan para pendahulu. Dan seragam Kapten TB itu melihat seseorang pejuang Bogor yang gugur di panjang sejarah dan khusus dan menjadi magnet emosional para pengunjung. Jadi di sini ada dokumen atau arsip media cetak, dokumen perjuangan dan arsip sejarah yang menyajikan sisi dari perjuangan kemerdekaan. Dan alat komunikasinya itu adalah mesin ketik jadul dan alat stensil dan telepon lawas. Nah, di sini juga ada alat atau alat perang zaman dulu.
sini itu ada golok, ada pistol, ada keris, ada kujang. Nah, peralatan ini dulu merupakan rampasan dari Jepang dan Belanda. Museum Perjuangan diresmikan oleh Mayor Ishak pada 10 November 1957 dengan tujuan untuk mewariskan semangat perjuangan kepada generasi yang akan datang. Gedung ini dibangun pada tahun 1879 dan digunakan sebagai gudang ekspor komunitas pertanian sebelum dikirim ke negara-negara di Eropa. Gedung ini sebelumnya milik pengusaha Belanda yang bernama Wilhelm. Pada masa pergerakan digunakan juga oleh Pandira pada tahun 1935. Digunakan pada yang diberikan nama Gedung Persaudaraan dan digunakan sebagai tempat kegiatan pemuda di bawah panji-panji kemerdekaan. Pada tahun 1942, gedung ini juga digunakan oleh Jepang untuk menyimpan barang-barang milik internal Belanda. Pada tahun 1915 sampai sekarang, dipergunakan oleh KNI Ketersediaan Bogor. Pada tahun 1952 sampai 1958, gedung ini dimiliki oleh dan ditempati oleh Umar bin Utsman dan dihibahkan oleh pemiliknya yang terakhir sebagai Gedung Museum Perjuangan yang kita kenal sebagai Gedung Perjuangan yang terletak pada Jalan Merdeka nomor 56, Kelurahan Cibogor, Kabupaten Bogor Tengah. Ibu, permisi, saya ingin wawancara Ibu. Jadi, Ibu apa sih alasan Ibu ke museum ini? Alasan itu ya salah satunya hanya untuk sekadar dikenal ke sini. Kebetulan saya sudah lama juga tinggal di Bogor, tapi belum pernah ke sini. Karena ada program dari gereja yang kita buat untuk anak-anak bulan Agustus. Jadi untuk perjuangan, biasanya kan ada kegiatan 17-an. Kita ganti dengan melihat museum ini supaya anak-anak mengenalkan anak-anak mereka kelas 1 sampai kelas 6. Oh, berarti SD ya? SD. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Sukses ya. Ibu terima kasih ya, Bu. Sebelumnya nama kakak siapa ya, Kak? Kalau saya Fahri. Kakak Saya Rizky. dari mana ya, Kak? Kita sebenarnya dari ini sih, dari kita lagi ada penugasan dari kampus, dari IPB University. Langsung ke pertanyaan aja kali ya, Kak? Iya, boleh. Menurut kakak, apa sih tantangan utama yang ada dihadapi Museum Perjuangan Bogor dalam menjaga relevansinya di era digital? Tantangan museum ini ya? Iya. Oke. Tadi juga udah sempat nanya sama pengurusnya, Pak Ben, kalau museum ini sebenarnya kurang dukungan ya dari pemerintah. Jadi beliau juga kayak mengurus sendiri, relawan juga. Jadi mungkin apalagi kalau di era digitalisasi ini kayaknya tantangannya buat ini kali ya, apa sih namanya, promosinya mungkin ya, karena kan yang namanya tempat museum atau tempat wisata itu kalau ingin semakin banyak pengunjungnya ya promosinya harus lewat digital kalau zaman sekarang. Harus diperbesar lagi ya? Diperbesar lagi gitu. Itu aja sih mungkin. Di situ berdasarkan koleksi senjata nih di Museum Perjuangan Bogor, apa aja sih Kak yang bisa disimpulkan tentang taktik perang yang digunakan para pejuang? Mungkin ya, kalau kita sebenarnya tadi sih dikasih tahu sama bapak yang mengurusnya atau bisa disebut dengan relawan di sini, namanya Pak Ben. Beliau menyebutkan bahwa senjata-senjata di sini tuh asli gitu. Jadi taktiknya sebenarnya banyak sih, tapi kebanyakan senjata yang di sini itu adalah senjata yang kayak sebenarnya dirampas sih, jadi senjata rampasan gitu. Jadi yang ini di sini semua 100% asli dan kebanyakan itu dari rampasan sih kita. Jadi kayak pahlawan kita yang dulu itu merampas senjata dari sekutu dan ya terjadilah jadi itu menjadi hak milik kita gitu. Jadinya ya dipajang di sini sih untuk menjadi biar kita juga ngelihat gitu gimana senjata zaman dulu untuk berperang gitu ya. Jadi seperti itu.
Mungkin Makasih tambahan banyak, dari Kak. aku. Oh ya, boleh nggak? Boleh. Iya, selain di Rampasan juga, ini Pak Ben juga tadi bilang ada beberapa tentara ya yang udah yang udah tidak berperang lagi karena terus barang-barang pribadi mereka kayak senjata-senjata itu disumbangkan ke sini gitu. Oke. Makasih banyak, Kak. Terima kasih. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Ben aja ya, Ya. sebagai Saya izin pengurus bertanya. Museum Perjuangan ya. Ya. Saya izin bertanya ya Pak. Ya. Sejarah terbentuknya Museum Perjuangan ini seperti apa ya Pak? Gimana? Sejarah terbentuknya Museum Perjuangan ini Oh seperti iya, apa nanti ya? ada di barcode juga ada ya untuk secara itu semua ya kronologi. Ini dibangun 10 November tahun 57 ya, Ya. oleh para pejuang kita dari yang ada di berbagai daerah. Dan juga ini sebagai penambahan aja bahwa walaupun letaknya di Kota Bogor, ini bukan milik masyarakat Kota Bogor, karena Bogor punya teritorial yang disebut Kesenian Bogor wilayah 2 terdiri dari mana aja, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Depok masuk ke Bogor. Para pejuang sepakat membuat Museum Perjuangan di Bogor ya. Nah, dan juga menyerahkan berbagai senjata yang pernah dirampas dari penjajah ya waktu perang dunia dulu oleh para pejuang dirampas, itu disimpan di sini. Tujuannya untuk tidak hilang, tercecer kemana-mana. Keduanya untuk dipelajari oleh generasi penerus. Ya, dan juga ini ya ini sejarah juga itu. Adek kan kesini ke Jalan Merdeka nomor 56 ya. Dulu namanya bukan Jalan Merdeka tapi Jalan Cikumur. Ya, terus untuk penambahan sesuatu hanya untuk meringkas atau menghidupkan dari barcode itu ada ya tadi ya untuk penambahan materinya seperti itu. Lalu yang kedua kira-kira ada nggak sih Pak koleksi museum yang paling unik? Semua namanya ini kan tentang sejarah perjuangan ya, jadi tidak ada klasifikasinya. Sekecil apapun benda, peniti atau apa dan lain sebagainya itu adalah sama ya, itu adalah peninggalan sejarah yang harus dipelihara dengan baik. Yang terakhir nih Pak, pengunjung di museum ini di hari biasa dengan di hari weekend itu kira-kira Ya, berapa ya? relatif ya, kadang-kadang Bapak juga ada, kadang-kadang ada tidak sama sekali ya, ada juga 5 orang, kadang-kadang 10 orang. Ini kebetulan ada ya, jadi itu. Dan juga hasil daripada yang masuk ini adalah untuk bayar operasional listrik, air dan lain-lain ya. Bahwa sendiri adalah sukarelawan ya, tidak diberi dan ini nggak ada bantuan dari pemerintah. Makanya ada kotak peduli ya, seandainya mau mengisi untuk bantu ya, nominal tidak terlalu besar dan kecil ya, ada di sini nih. Nanti Bapak juga kalau kekurangan ada lampu gelap apa itu juga dari situ ya, kalau lagi nggak ada ya, nah itulah seperti itu. Sudah sebegitu Oh iya. aja. Terima kasih Bapak. Iya ya. Jadi untuk kelengkapannya di itu aja ya, untuk meringkas ya, mengembangkan atau meringkas di sana. Bapak, saya mau tanya. Iya. Untuk tiket di sini itu ada perbedaan antara yang dewasa sama anak-anak ya Pak? Iya, ada ya. Kalau untuk anak-anak sekolah ya, Iya. dari mulai TK, SD, SMP itu ya, itu dimasukkannya ke anak-anak. Ya, tapi kalau mahasiswa atau dewasa atau umum ya, yang di atas itu adalah 15.000, kalau untuk anak-anak 10.000. Oh, untuk anak-anak 10.000, untuk dewasa 15 ya Pak? Iya. Kalau hari kayak misalnya Senin sama Minggu, Sabtu itu beda? Sama aja. Sama aja? Bapak tidak bedakan ya. Oh, oke. Jadi yang diperbedakan untuk dewasa sama anak-anak aja ya? Iya. Iya. Terima kasih ya Bapak. Iya.
Museum Perjuangan Bogor merupakan salah satu situs bersejarah yang penting dalam mengenang perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Bogor. Museum ini diresmikan oleh Mayor Ishak di Jurnas pada 10 November 1957 dan menempati gedung bersejarah yang telah digunakan untuk berbagai keperluan di tahun 1879. Mulai dari gudang ekspor, komoditas, markas organisasi, pergerakan, hingga kantor pemerintah sementara. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah seperti senjata perjuangan, mesin ketik, telepon, pakaian perang, serta diorama pertempuran memberikan gambaran nyata tentang semangat perjuangan masa lalu. Bagi kami, generasi muda, tugas ini membuka kesadaran bahwa sejarah dan menarik dengan menggabungkan metode observasi langsung dan penggunaan teknologi seperti video, dokumenter, dan wawancara lapangan. Kami akan mampu menghadirkan sejarah sebagai pengalaman yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan kehidupan saat ini. Makalah ini juga mendorong kami untuk berpikir lebih kritis, bekerja sama secara kolaboratif, dan merancang strategi dokumentasi yang efektif untuk proyek video sejarah yang akan kami produksi pasca kunjungan. Kami menyampaikan apresiasi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ridho Zuenda, SPD, guru mata pelajaran sejarah, atas gagasan dan pendekatan pembelajaran dan yang inovatif. Tugas ini menjadi motivasi awal bagi kami untuk mengenal dan mencintai sejarah bangsa melalui pendekatan langsung di lapangan. Bagi siswa, penulis berharap untuk para siswa-siswi dapat menjadikan makalah kami sebagai bekal penting untuk memahami tujuan konteks yang dibahas dalam kunjungan yang kami lakukan. Nah, itu dia perjalanan kami menyusuri sejarah pahlawan kita di Museum Perjuangan Bogor. Banyak banget tahu yang seru kita dapetin hari ini. Semoga kalian semua semakin sadar betapa hebatnya pahlawan kita pada saat itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Histories Project. Karena kita bakal keliling ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Sampai jumpa di Histotrip selanjutnya. You